Pagi itu udara Yogyakarta terasa lembab dan wangi tanah. Basah masih tercium setelah hujan semalam. Di halaman rumah tua peninggalan leluhur, Arga sedang membersihkan gudang bersama kakeknya, Pak Wiryo. Rumah itu berdiri di tepi sawah, jauh dari kebisingan kota. Tempat segala sesuatu seolah berjalan lebih lambat, dan waktu punya nafas sendiri. Di antara tumpukan peti kayu dan kain berdebu, Arga menemukan sebuah kotak kecil dari kayu jati tua. Permukaannya penuh ukiran halus berbentuk lidah api, dan di tengahnya ada lambang seperti mata yang sedang tertutup. "Apa ini, Kek?" tanyanya sambil mengusap debu. Kakeknya menghentikan sapu di tangan, menatap kotak itu cukup lama sebelum menjawab pelan. "Itu peninggalan leluhur kita. Jangan dibuka tanpa doa." Tapi rasa ingin tahu Arga terlalu besar. Dia menunduk meniup sisa debu, lalu membuka penutupnya perlahan. Di dalamnya terbaring sebilah keris pendek. Bilahnya hitam keprakan, dengan pamor bergelombang yang memantulkan cahaya aneh. Meski ruangan agak gelap, gagangnya berbentuk naga yang menggulung ke atas. Matanya terbuat dari batu hijau yang seolah hidup. Arga merasakan udara di sekelilingnya menjadi lebih berat, seakan waktu menahan napas. Dia menyentuh bilahnya dengan ujung jari, dan seketika jantungnya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada denyut kehidupan di dalam logam itu. "Jangan, Arga!" seru kakeknya tiba-tiba. Suaranya bergetar, bukan marah tapi cemas. Namun jari Arga sudah lebih dulu menyentuhnya. Dalam sekejap, pandangannya kabur, dan di ujung matanya ia melihat sesuatu. Bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan. Sosok tinggi, berjubah abu-abu, dengan mata menyala seperti bara senja. Arga mundur spontan. "Kek, siapa itu?" Namun ketika ia menoleh lagi, sosok itu lenyap seolah tak pernah ada. Yang tersisi hanya bisikan lembut di kepalanya. Suara tua dan tenang. "Waktu sudah berputar lagi. Kau telah memanggilku." Arga menatap keris itu dengan gemetar. Dia sih tak tahu. Dengan membuka kotak itu, dia baru saja membuka pintu antara masa kini dan masa yang tak seharusnya kembali. Sejak malam itu, dunia Arga tak lagi sama. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan berjubah abu-abu itu muncul di balik gelap matanya. Diam, menatap seolah menunggu sesuatu yang belum selesai. Kadang Arga terbangun di tengah malam dengan napas tersengal, mendengar gemerincing logam yang entah dari mana asalnya. Kakeknya Pak Wiryo mulai sering duduk di teras tanpa berkata apa-apa. Ia menatap langit malam dengan pandangan jauh, seperti sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. Arga beberapa kali ingin bertanya, tapi setiap kali membuka mulut hatinya seperti menolak. Ada rasa yang menahan, rasa takut akan jawaban. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat dan cahaya oranye menembus selap pepohonan, Arga mendapati sesuatu aneh di halaman belakang rumah. Tanah di sana seperti tergembur sendiri, membentuk jejak-jejak samar. Jejak langkah manusia, tapi bukan langkah biasa. Bentuknya memanjang dan berakhir di bawah pohon sawo tua. Arga menunduk menyentuh tanah itu. Jejaknya hangat seolah baru saja dilalui seseorang. Dia menoleh ke rumah, memastikan kakeknya tidak melihat, lalu mengikuti arah jejak itu. Tiba-tiba, dari balik angin yang berhembus pelan, terdengar suara bergetar rendah, seperti gema dari masa lain. "Jejak ini bukan milikmu, tapi milikku yang tertinggal." Arga tertegun. Suara itu sama seperti bisikan di malam pertama ia menyentuh keris. Dia menatap sekitar. Tak ada siapa-siapa, hanya daun kering menari di tiup angin. Namun dada Arga terasa sesak, seperti ada beban yang turun perlahan ke dalam pikirannya. Ia kembali ke gudang, membuka kotak keris itu lagi. Kali ini bilahnya tampak berbeda. Pamornya lebih jelas, seperti menyala dari dalam. Saat diperhatikan lebih lama, Arga sadar bahwa cahaya itu membentuk pola. Semacam tulisan kuno yang bergerak perlahan seperti air hidup. "Ini bukan benda biasa," gumamnya pelan. Namun sebelum ia sempat menutup kotak itu, kakeknya masuk dengan wajah tegang. "Arga," diucapnya pelan tapi dalam. "Kau sudah menapaki jejak yang tak bisa dihapus. Sejak kau menyentuhnya, nasibmu terikat pada warisan yang belum selesai." Arga menatap kakeknya, bingung dan takut sekaligus. "Warisan apa, Kek? Siapa sosok itu? Kenapa aku merasa seperti mengenalnya?"
Pak Wiryo tak segera menjawab. Ia berjalan ke arah jendela, menatap langit yang mulai gelap. Dunia menyimpan dua jenis ingatan, katanya pelan. Yang tertulis di buku dan yang tertulis di jiwa manusia. Kau sedang membuka yang kedua. Angin malam berhembus masuk melalui celah pintu. Di luar, pepohonan bergoyang lembut, namun suara bisikan samar seakan ikut menari di antara daun-daun. Sampai waktu berpulang kutukanku tetap hidup, Arga menatap bilah keris itu sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat pantulan wajah lain di permukaannya. Wajah seorang lelaki tua berjanggut putih, dengan mata yang menyimpan kesedihan berabad-abad lamanya. Dan dalam sepantulan itu, lelaki itu berbisik pelan. Aku Empu Gandring. Suara itu bergema lembut di telinga Arga, namun terasa seperti menggema dari kedalaman bumi. Sejenak seluruh ruangan bergetar halus, bukan karena angin, tapi seolah waktu sendiri ikut menunduk menyimak. Arga terpaku. Wajah di permukaan keris itu tidak lenyap, malah semakin jelas. Mata tua itu menatapnya dengan damai namun menyimpan luka yang sangat dalam, seperti seseorang yang terlalu lama menunggu untuk didengar. Kau telah memanggilku. Meski tanpa sadar, suara itu berkata lirih tapi tegas. Dan kini, pintu antara masa kita telah terbuka. Arga berusaha berbicara, tapi bibirnya terasa berat. Ia hanya bisa berbisik, apa yang kau inginkan dariku? Empu Gandring tersenyum samar. Bukan aku yang menginginkanmu, tapi takdirmu yang menuntun ke sini. Ia terikat oleh janji, dan kau adalah yang dipilih untuk menepatinya. Tiba-tiba cahaya lembut menyelimuti bilah keris. Arga menutup mata karena silau, dan saat ia membukanya, dunia di sekitarnya telah berubah. Joyo tidak lagi berada di gudang, tapi di sebuah hutan dengan kabut tipis. Pepohonan tinggi menjulang, dan di kejauhan terdengar gemericik sungai serta suara gamelan halus yang seolah berasal dari udara. Arga berdiri di tengah hening. Di hadapannya sosok Empu Gandring berdiri tegak, mengenakan jubah kelabu dengan mata yang bersinar tenang. Apakah ini mimpi? Tanya Arga. Tidak, jawab sang empu. Ini adalah ingatan yang hidup. Dunia tidak lupa pada yang belum selesai. Langit di atas mereka berwarna tembaga. Dalam keheningan itu, Empu Gandring menunduk dan berkata, aku pernah berjanji pada bumi bahwa selama niat manusia diselimuti amarah dan keserakahan, namaku tak akan tenang. Keris yang kau pegang bukan senjata, ia adalah wadah dari janji itu. Arga menatap tangannya, melihat keris itu kini bersinar lebih lembut. Dalam kilauannya, ia melihat bayangan masa lampau, para prajurit istana, dan seorang raja muda yang menatap penuh amarah. Jadi kutukan itu nyata. Rumah Arga, sang empu menggeleng pelan. Kutukan hanyalah doa yang salah arahnya. Aku tidak mengutuk siapapun. Aku hanya berdoa agar kebenaran tidak hilang. Namun ketika manusia salah menafsirkan, doa itu berubah menjadi beban. Arga merasa dadanya bergetar. Kata-kata itu menusuk, tapi bukan karena keras, melainkan karena jujur. Julia menatap Empu Gandring dengan penuh tanya. Lalu kenapa aku? Mengapa aku yang harus mendengar ini? Sang empu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang nyaris seperti angin. Karena jiwamu membawa jejak darah yang sama. Kau adalah pewaris niatku yang belum tersampaikan. Seketika langit berubah menjadi gelap. Angin berputar mengelilingi Arga, dan suara gamelan perlahan menjadi gema guntur lembut. Empu Gandring mengulurkan tangannya, menatap Arga dengan pandangan yang dalam. Carilah asal mula kutukan itu. Di sanalah engkau akan menemukan siapa dirimu sebenarnya. Cahaya tiba-tiba menyilaukan. Arga menutup mata, dan ketika membukanya lagi, ia sudah kembali di gudang rumah kakeknya. Kotak kayu itu masih terbuka,
Kerisnya masih berkilau lembut, dan suara jangkrik malam terdengar di luar jendela. Kakeknya muncul di pintu, menatap Arga yang pucat dengan napas tersengal. "Arga," katanya pelan, "apa yang kau lihat?" Arga menatap kakeknya lama, lalu berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar. "Dia memanggilku, Kek. Empu Gandring memanggilku." Kakeknya terdiam cukup lama. Suara jangkrik di luar terdengar seperti lagu tua yang menyimpan rahasia. Ia melangkah pelan mendekati Arga, lalu menutup kotak kayu berisi keris itu dengan kedua tangannya yang gemetar halus. "Kalau begitu," katanya dengan suara berat, "Puse yang lama benar-benar telah bangun." Malam itu Arga tidak bisa tidur. Dia duduk di kamar dengan lampu temaram, memandangi bulan purnama yang menggantung di jendela. Angin berhembus lembut, tapi udara terasa aneh, terlalu sunyi. Seolah seluruh alam menunggu sesuatu terjadi. Di meja, kotak kayu peninggalan leluhurnya masih tergeletak. Tanpa sadar, Arga mendekatinya. Kotak itu tampak biasa saja, tapi entah kenapa, hawa di sekelilingnya bergetar halus seperti bisikan yang tak terdengar. Tiba-tiba, kring, bunyi logam sangat lembut, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Keris itu, tanpa disentuh, bergeser sendiri di dalam kotak. Ujung bilahnya bergetar ringan, mengeluarkan cahaya redup seperti napas yang hidup. Arga terpaku. Ia tak tahu harus merasa takut atau kagum. Namun semakin lama ia memandangi keris itu, cahaya di bilahnya semakin kuat, seolah merespons sesuatu di dalam dirinya. Dan ketika bulan purnama tepat berada di atas atap rumah, getarannya berubah menjadi irama, seperti denyut jantung yang menyatu dengan napasnya sendiri. "Kau mendengarnya juga, bukan?" Suara itu terdengar lagi. Suara Empu Gandring tenang tapi memenuhi ruang. Itu bukan getaran besi, melainkan panggilan jiwa. Ia mengenalmu. Arga menelan ludah. "Kenapa aku merasa seperti dipanggil untuk datang ke suatu tempat?" Suara itu menjawab lembut. "Karena kutukan ini lahir dari tanah, dan tanah itu kini memanggil darahnya kembali." Lampu kamar Arga tiba-tiba meredup lalu padam. Dalam kegelapan, cahaya dari keris menjadi satu-satunya penerang, memantulkan bayangan di dinding, berbentuk siluet seorang empu yang sedang menempa logam. Setiap denting bayangan itu terdengar nyata, seperti bunyi palu yang memukul besi panas di kejauhan. Arga menatap pemandangan itu dengan mata lebar. Ia melihat tangan-tangan bayangan itu menumbuk bilah keris di atas landasan, sambil melantunkan doa dalam bahasa yang tak ia pahami. Dan di antara gema itu, terdengar kalimat terakhir yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. "Jika ingin tahu asal mula kutukan ini, datanglah ke tempat aku pertama kali meneteskan api pada besi. Di sanalah waktu menunggumu." Arga tersentak. Semuanya cahaya padam, suara lenyap, dan dunia kembali tenang. Dia berlari keluar kamar mencari kakeknya. Tapi begitu membuka pintu ruang tengah, dia melihat Pak Wiryo sudah duduk di sana, menatap keris yang kini bersinar lembut di tangan Arga. "Kau juga melihatnya, ya?" tanya sang kakek lirih. Arga mengangguk pelan. Pak Wiryo menghela napas panjang. "Berarti waktumu sudah dekat, nah. Kau harus pergi ke timur, ke tempat di mana nama Empu Gandring pertama kali disebut." Arga menatap kakeknya dengan mata penuh tanya. "Ke timur? Kemana tepatnya, Kek?" Pak Wiryo menatap keluar jendela, ke arah bulan purnama yang menggantung seperti mata langit. "Ke Singasari," jawabnya pelan. "Ke tempat di mana semua janji bermula." Kata-kata itu masih bergema di kepala Arga. Ia menatap kakeknya yang kini terlihat berbeda, matanya redup. Tapi di balik itu tersimpan sesuatu yang berat, seperti beban masa lalu yang lama dipendam. Dan Arga duduk di hadapannya, mencoba memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. "Kek, kenapa aku?" tanyanya pelan. "Kenapa bukan ayah atau siapapun di keluarga kita?" Pak Wiryo menarik napas panjang. Ia menatap tangan tuanya yang bergetar halus sebelum menjawab. "Karena darah yang mengalir di tubuhmu bukan sembarang darah. Arga, kau adalah cucu dari garis yang dulu pernah bersinggungan dengan Murka, Empu Gandring." Arga terdiam. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. "Maksud Kek kita masih ada hubungan dengan Empu Gandring?" Pak Wiryo mengangguk perlahan. Tidak langsung, tapi kutukan itu pernah menyentuh leluhur kita. Lelaki pertama di keluarga ini adalah seorang pandai besi muda yang dulu membantu Empu.
Gendring menempa kerisnya. Kim tidak bersalah, tapi turut menyimpan rahasia besar. Rahasia yang sampai kini tak pernah ditebus. Angin malam berembus melalui celah jendela, membawa aroma tanah basah dan suara daun sawo yang bergesekan lembut. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara kakeknya melanjutkan cerita dengan suara lirih, seperti sedang berbicara pada masa lalu. Leluhur kita dulu bernama Raksa. Ia murid yang dipercaya menjaga bagian pamor terakhir keris Gandring. Namun setelah peristiwa yang mengguncang kerajaan Singasari, Raksa melarikan diri membawa sebagian pamor itu, menyimpannya di tanah timur. Dan sejak saat itu, setiap keturunan laki-lakinya akan mengalami tanda yang sama. Panggilan dari bilah keris yang bergetar ketika bulan penuh. Arga menatap kotak di depannya. Bulir cahaya samar masih menari di permukaannya. Jadi, aku terpilih karena garis darah itu? Bukan hanya karena darah, jawab sang kakek. Tapi karena jiwamu masih bisa mendengar panggilan dari masa silam. Itu artinya, waktunya sudah tiba untuk menebus janji yang belum diselesaikan oleh Raksa. Arga menunduk, hatinya campur aduk antara takut dan penasaran. Ia merasa seperti sedang berdiri di ambang dua dunia. Masa kini yang nyaman, masa lalu yang menunggu dengan sunyi. Aku harus ke Singasari. Sendirian? Tanya Arga dengan nada ragu. Pak Wiryo menatapnya lama. Tidak sepenuhnya sendiri. Akan ada sesuatu yang menuntunmu di jalan nanti. Entah itu petunjuk atau bayangan dari masa lalu. Tapi ingat, Arga. Dia menatap cucunya dalam-dalam. Suaranya bergetar. Jika di sana kau menemukan tempat di mana api dan logam bertemu, jangan takut pada cahaya yang muncul. Itu bukan bahaya, itu panggilan untuk menuntaskan sejarah. Arga terdiam, menatap kakeknya yang kini mulai menunduk kelelahan. Ia sadar, rahasia yang selama ini dijaga keluarga mereka ternyata jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di luar rumah, angin membawa suara lirih seperti nyanyian purba. Dan di langit, awan menyingkap purnama yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Keris di dalam kotak kembali bergetar pelan, seolah menyetujui kata-kata sang kakek. Dua risi pima dijamkan mata, dan tuisiatinya biar tahu perjalanannya baru akan dimulai. Fajar baru menyingsing di ufuk timur ketika langkah Arga meninggalkan rumah peninggalan leluhurnya. Udara pagi masih dingin dan lembab, membawa aroma tanah basah serta embun yang menggantung di ujung daun bambu. Di tangannya ia menggenggam kotak kayu kecil berisi keris yang kini terasa hangat, seolah berdenyut mengikuti detak jantungnya sendiri. Kakeknya berdiri di beranda, mengenakan kain lusuh dan selendang abu-abu yang sudah pudar. Tatapannya tenang, tapi dalam matanya tersimpan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Arga, katanya lirih sebelum cucunya benar-benar melangkah, apapun yang terjadi nanti, jangan pernah melawan arah cahaya. Jika malam terasa terlalu gelap, biarkan keris itu menuntunmu. Arga mengangguk, lalu berjalan perlahan meninggalkan halaman rumah yang kini terasa asing. Jalan setapak di hadapannya memanjang ke timur, melewati sawah berkabut dan pepohonan tinggi yang menunduk seolah memberi salam. Semakin jauh ia melangkah, suasana terasa semakin sunyi. Tidak ada suara ayam, tidak ada deser angin di telinga, hanya langkahnya sendiri yang bergema di antara pepohonan. Tapi di balik kesunyian itu, Arga mulai merasakan sesuatu yang lain. Bisikan samar di udara, seperti nyanyian yang diulang-ulang dalam bahasa kuno. Singasari menunggu. Singasari menunggu, Dewi behind. Matanya menatap sekeliling tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kabut putih yang menari perlahan di atas tanah. Keris di dalam kotak bergetar pelan, membuat Arga refleks menggenggam lebih erat. Getarannya bukan ancaman, tapi seperti panggilan lembut yang menuntunnya untuk terus maju. Beberapa jam berjalan, Arga sampai di sebuah jalan tua di antara dua bukit kecil. Batu-batu besar di sekitarnya dipenuhi lumut. Namun di salah satu batu, iris meislat di yang aneh, sebuah ukiran halus berbentuk lingkaran dengan 7 titik di dalamnya. Saat disentuh, permukaannya terasa hangat, seolah ada nyala kecil di bawah batu itu.
Tiba-tiba suara lembut muncul di telinganya. Suara yang ia kenali dengan jelas, suara Empu Gandring. Itu adalah lambang 7 jiwa penjaga. Jika kau menemukannya, berarti kau sudah menapaki jalan yang dulu kulalui. Arga terdiam, merasakan hawa aneh di sekelilingnya. Daun-daun bergetar pelan, tapi angin sama sekali tak bergerak. Ia memejamkan mata, mendengarkan suara itu lebih dalam. Setiap langkahmu akan membuka ingatan yang terkunci di tanah ini. Tapi hati-hati karena tidak semua kenangan ingin ditemukan. Ketika Arga membuka matanya kembali, ia mendapati bahwa kabut di sekitarnya telah hilang. Di hadapannya kini berdiri sebuah gapura batu kuno. Separuh tertutup akar pohon, namun masih menampilkan pahatan indah yang nyaris utuh. Sosok seorang empu sedang menempa bilah di bawah cahaya purnama. Keris di tangannya bergetar lagi, lebih kuat kali ini. Pamornya menyalakan kilau tipis di sela-sela jari Arga. Junto, inilah tanda pertama dari perjalanan menuju asal mula kutukan itu. Dengan langkah mantap, Arga menunduk hormat pada batu gapura, lalu melangkah masuk ke jalan yang membelah hutan di belakangnya. Dan di saat itu pula, langit tiba-tiba mendung. Angin berputar membawa suara samar, seperti gema dari masa ribuan tahun lalu. Selamat datang di Tanah Singasari. Tanah yang menyimpan dendam dan penebusan. Arga menggenggam kotak kayu itu lebih erat. Jamiku sejak detik itu sudah ada jalan untuk kembali. Langkah kakinya menembus jalan batu yang menua. Diapit pepohonan raksasa yang berdiri bagai penjaga purba. Udara di dalam hutan itu terasa berbeda. Lebih berat, tapi juga mengandung wangi tanah yang menenangkan. Cahaya matahari nyaris tak menembus dedaunan, meninggalkan kabut keperakan yang bergerak lembut di sepanjang jalan. Setiap langkah yang ia ambil terdengar bergema, seolah tanah itu mengenalinya. Di kejauhan, samar-samar terdengar bunyi, seperti lonceng kecil yang berdenting di antara desir angin. Bunyi itu datang dan pergi, kadang jauh, kadang dekat, seolah menggoda Arga untuk terus melangkah lebih dalam. Arga berhenti di sebuah pelataran batu yang luas. Di tengahnya berdiri batu besar berukir rumit, sebagian tertutup akar pohon yang membelit seperti ular tidur. Saat Arga mendekat, akar-akar itu bergetar pelan, lalu perlahan menyingkir dengan sendirinya. Di baliknya tampak ukiran berbentuk lingkaran penuh simbol, dengan satu cahaya samar yang berdenyut di tengahnya. Seolah batu itu bernapas, keris di dalam kotak kayu kembali bergetar. Kali ini getarannya begitu kuat hingga tutup kotak sedikit terbuka, menampilkan pamor bilah yang kini berkilau lembut seperti perak cair. Dan dalam gema sunyi hutan itu, suara Empu Gandring kembali terdengar, pelan tapi jelas. Inilah tempat di mana waktu pernah berhenti untukku, dan kini terbuka untukmu. Arga melangkah lebih dekat. Udara di sekitarnya berubah dingin, namun cahaya dari batu itu semakin hangat. Joya menatap peliskaran simbol di permukaannya, lalu tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Begitu ujung jarinya menyentuh batu itu, bumi di bawah kakinya bergetar ringan. Daun-daun kering beterbangan, kabut berputar membentuk pusaran kecil di sekeliling pelataran. Dan di tengah pusaran itu, cahaya keperakan dari bilah keris menyatu dengan sinar dari batu, memunculkan bentuk lingkaran bercahaya yang perlahan meluas, berputar seperti pusaran air di udara. Gerbang waktu. Bisik Arga nyaris tak percaya. Suara Empu Gandring menjawab lembut. Tidak semua orang dapat melihatnya. Hanya mereka yang membawa sisa janji lama yang belum ditebus. Pusaran cahaya itu semakin besar hingga menelan seluruh pelataran. Suara lonceng kecil kini terdengar jelas, berpadu dengan gema langkah-langkah samar yang seakan datang dari masa lalu. Arga berdiri di ambang pusaran itu, hatinya berdebar kencang, antara takut dan kagum. Ia sadar, ini bukan sekadar perjalanan ke tempat lain, melainkan perjalanan menembus waktu itu sendiri. Jika aku masuk, periwa aku akan kembali, tanya Arga pelan. Suara Empu Gandring menjawab dari dalam cahaya, lembut namun tegas. Waktu hanya mengizinkan mereka yang tulus. Kau tidak akan tersesat jika niatmu bukan mencari kuasa, tapi kebenaran. Arga menarik napas panjang, lalu menggenggam kerisnya dengan kedua tangan. Ia menunduk sejenak, mengingat wajah kakeknya, rumah tua mereka, dan setiap bisikan masa lalu yang kini seolah membawanya ke titik ini. Kemudian dengan langkah pasti ia melangkah ke dalam pusaran cahaya itu. Sekejap dunia di sekitarnya berputar.
Langit dan bumi menyatu dalam kilau keperakan. Ia merasa ringan, lalu hangat, dan akhirnya sunyi. Ketika Arga membuka matanya, ia berdiri di sebuah padang luas yang asing namun akrab. Di kejauhan, berdiri bangunan batu tinggi menjulang dengan bendera kerajaan berkibar di puncaknya. Suara gamelan terdengar lembut dari arah desa di bawah bukit. Ia menatap sekeliling tertegun. "Ini Singasari," bisiknya pelan. Dan suara Empu Gandring terdengar lagi. Kali ini bukan sebagai gema, tapi nyata di belakangnya. "Selamat datang di masa di mana segalanya bermula." Arga berbalik perlahan. Di sana berdiri sosok berjubah, abu-abu dengan sorot mata teduh dan bilah keris di tangannya yang berkilau, sama seperti milik Arga. Waktu telah berputar, dan dua masa kini berdiri saling berhadapan. Angin lembut berembus di padang itu, membawa aroma logam dan bunga liar, yang entah dari mana asalnya. Cahaya matahari terasa lebih hangat, tapi di dada Arga, udara seolah berhenti. Ia terpayung menatap sosok berjubah abu-abu di hadapannya. Wajah itu sama seperti yang ia lihat dalam pantulan bilah keris. Teduh tapi menyimpan kesedihan yang dalam. "Engkau," Arga nyaris berbisik, "engkau Empu Gandring?" Sosok itu mengangguk pelan, matanya memancarkan ketenangan yang membuat waktu terasa berhenti. "Nama itu sudah lama tak dipanggil dengan hormat," ucapnya lembut. Suaranya dalam, bergema tanpa mengguncang, seperti datang dari lapisan waktu yang berbeda. Arga menunduk, tak tahu harus berkata apa. Ia bisa merasakan wibawa yang tak tertandingi, tapi juga aura kesedihan yang lembut seperti kabut pagi. "Kenapa aku dibawa ke sini?" tanyanya akhirnya. "Apa yang kau inginkan dariku?" Empu Gandring melangkah perlahan, jubahnya bergoyang tertiup angin yang membawa kilau lembut dari bilah keris di tangannya. "Aku tidak memintamu datang," katanya tenang. "Kau datang karena jiwamu memanggil masa lalu yang belum tenang." Arga menatapnya heran. "Masa lalu yang belum tenang?" Empu Gandring memejamkan mata sejenak, lalu menatap jauh ke arah langit. "Setiap logam yang kutempa dahulu menyimpan doa, tapi satu di antaranya tidak sempat kututup dengan restu. Dan sejak itu, kutukan menyertai setiap nama yang terucap bersamanya." Dia menatap Arga dalam. "Kau adalah keturunan dari tangan yang membantu menyalakan apiku. Maka kau juga mewarisi separuh janjiku yang belum ditepati." Arga merasa darahnya bergetar. Ia menatap keris di tangannya. Pamor bilah itu kini bersinar lembut. Setelah menanggapi kata-kata sang empu. "Jadi ini bukan sekadar benda?" Empu Gandring tersenyum samar. "Tidak nak, ini adalah doa yang belum selesai. Keris ini bukan kutukan, tapi pengingat akan keserakahan manusia dan luka yang tak disembuhkan oleh waktu." Arga terdiam, menelan setiap kata yang terasa seperti gemuruh lembut di dadanya. "Aku tidak mengerti sepenuhnya, Empu, tapi kenapa aku? Kenapa sekarang?" Sang empu menatapnya lama, lalu berjalan ke arah batu besar di tengah padang. Ia menaruh kerisnya di atas batu itu, dan cahaya lembut keluar dari bilahnya, membentuk simbol lingkaran 7 titik. Semeli seperti ukiran yang Arga temui di perjalanan. "Karena waktu memilihmu bukan aku," ucapnya. "Ada hal yang harus kau lihat agar kau tahu bagaimana doa bisa berubah menjadi dendam." Tanah di sekitar mereka mulai bergetar halus. Cahaya dari simbol di batu menyebar ke seluruh padang, mengubah pemandangan menjadi gelombang cahaya yang bergerak perlahan. Wadais dusun langit cahit, dari melihat bayangan masa lalu terbentuk. Seorang lelaki muda memegang palu, api menyala terang, dan seorang empu tua berdiri di sampingnya. "Itu aku," bisik Empu Gandring lirih. "Dan di sebelahku muridku, raksa leluhurmu." Arga menatap bayangan itu dengan mata melebar. Dewi melihat bagaimana dua sosok itu bekerja dengan penuh semangat, menempa logam, mengucap doa, menyatukan api dan niat. Tapi di sisi lain, dia juga melihat sesuatu yang kelam. Bayangan orang-orang yang datang dengan ambisi, dengan mata yang haus kekuasaan. Empu Gandring menatap Arga tanpa berkedip. "Engkau harus tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Bukan seperti yang ditulis sejarah, tapi seperti yang disaksikan jiwaku." Arga melangkah lebih dekat, cahaya itu menyelimuti tubuhnya. Dia bisa merasakan hangatnya api, suara palu menempa besi, dan desiran mantra yang menggetarkan udara. "Lihatlah," ujar Empu Gandring perlahan. "Lihat baik, saya dan ada kuarin yang diciptakan untuk menjaga.
justru memanggil kehancuran. Cahaya di sekeliling mereka makin kuat. Arga merasakan dadanya berdenyut, seolah waktu menariknya masuk ke dalam kenangan yang hidup. Dan sebelum ia sempat mengucap apapun, dunia di sekitarnya memudar menjadi bara keemasan. Yezdarim yakini bukan hanya melihat masa lalu, ia sedang mengalaminya. Panas itu hal pertama yang Arga rasakan. Udara di sekelilingnya bergetar seperti riak air, disertai cahaya kemerahan dari tungku raksasa di depan mata. Suara denting logam menggema bertalu-talu, berpadu dengan mantra yang diucapkan dalam bahasa yang terasa akrab di jiwanya. Seolah hatinya pernah mengucapkannya ribuan tahun lalu. Arga menoleh ke sekeliling. Ia berdiri di sebuah bengkel tempa yang dikelilingi batu hitam mengilap. Api berkobar di tengah ruangan, namun tidak membakar apapun. Justru berdenyut pelan seperti makhluk hidup. Di hadapannya, seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam sedang memukul sebilah logam bercahaya. Di sampingnya, seorang pemuda muda dengan tubuh tegap membantu dengan penuh hormat. Arga mengenali mereka, Empu Gandring dan Raksa, bisiknya pelan. Empu Gandring yang muda tampak begitu khusyuk. Setiap pukulan palunya bukan sekadar tenaga, tapi seperti iringan doa. Sementara Raksa, leluhur, Arga memperhatikan setiap gerak sang empu dengan mata berbinar, kagum sekaligus penuh rasa takut. Raksa, kata Empu Gandring dalam gema masa lampau, ingatlah setiap besi memiliki jiwa. Jangan kau tempa karena nafsu, tapi karena niat menjaga. Raksa mengangguk. Guru, apakah keris ini akan menjadi yang terkuat? Empu Gandring berhenti sejenak. Yang terkuat bukan yang tak terkalahkan, tapi yang tak disalahgunakan. Arga terpaku. Kata-kata itu menembus hatinya. Ia bisa merasakan betapa suci niat sang empu waktu itu. Niat mencipta sesuatu untuk melindungi, bukan menghancurkan. Namun dalam cahaya api, ia juga mulai melihat bayangan lain yang menyelinap di antara kabut, bayangan manusia-manusia dengan mata yang gelap oleh ambisi. Empu Gandring menatap api yang menari di dalam tungku. Raksa, jaga pamor ini. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya sebelum waktunya. Raksa menunduk. Aku berjanji, Guru. Namun ketika Arga menatap wajah Raksa lebih lama, dia melihat kegelisahan, sesuatu yang disembunyikan di balik sorot matanya. Seperti ada rahasia yang belum terucap, atau rasa takut terhadap sesuatu di luar bengkel itu. Tiba-tiba dari luar, terdengar suara gemuruh seperti ribuan langkah mendekat. Api dalam tungku bergetar, dan cahaya di bilah logam menjadi lebih kuat. Raksa menatap pintu bengkel dengan cemas. Guru, mereka datang lagi. Empu Gandring tidak bergeming. Dia menatap logam itu dengan tenang. Biarkan. Jika mereka datang karena keserakahan, maka biar besi ini menolak mereka sendiri. Lalu ia menunduk, meletakkan telapak tangan di atas bilah logam yang nyaris sempurna. Arga melihat sinar putih keluar dari tangan sang empu, menyatu dengan besi itu. Dan dalam sekejap, ruangan dipenuhi cahaya yang menyilaukan.